Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tazkirah, Ashabul Kahf itu nanti akan muncul kembali. Itu nggak tahu gimana ceritanya. Akan muncul kembali nanti di saat Nabi Isa berjuang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Talabuka li ghairihi, engkau menuntut, memohon pertolongan kepada selainnya. Perlu digarisbawahi, tawassul bukanlah memohon kepada selain Allah. Tawassul itu hanya meminta kepada Allah. Terus kenapa perlu menyebut nama guru-guru? Karena Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Buni, Al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung itu banyak. Salah satunya ada gudangnya. Siapakah gudangnya? Gudangnya adalah waliyun min awliyaillah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-wali Allah itu, hati-hati, kalamnya itu, dia berkalam itu dengan kolbunya. Jika dia berdoa, doanya terdengar sampai ke langit sana. Ya. Kenapa? Karena dia berdoa, nafasnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang paling dekat kepada Allah kan ruh kita. Dan ruh itu terhubung erat dengan nafas. Terhubung erat dengan nafas ini. Maka ada namanya zikir anfas. Zikir nafas, ya. Saya baru saja mendapatkan ijazah Thariqah Aidurusiyah, ya, dari salah satu guru kita. Dan di situ ada zikir anfasnya. Ada zikir anfasnya, zikir nafas. Ya. Sebagaimana di Thariqat Samaniyah ada Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, dan thariqah-thariqah lain ada, ya. Jadi kita bertawassul bukan meminta kepada selain Allah, hanya meminta kepada Allah, ya. Oh, tawassul cuma boleh kepada orang yang hidup dan hadir, Ustaz. Kan gitu kata orang. Apa jawabannya? Di hadis Imam Tirmizi tidak disebutkan hidup dan hadir. Nabi cuma mengajarkan, Allahumma inni atawajjahu bika, inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fashfa' fiyya, atau fashfa' faqdi hajatinya. Ya Allah, aku memohon kepada engkau dengan kemuliaan nabimu, Nabi Rahmah. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertawassul kepadamu, berwasilah, bermediasi denganmu dalam memohon kepada Allah. Mohon ke siapa? Ke Allah. Tapi nyebut nama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad di dalam dirinya ada gudang nur asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu diwariskan kepada ulama. Ulama ini menyimpan di dalam rohaninya cahaya-cahaya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya boleh sampaikan, qalbul awliya, qulubul awliya khazainu asma'illahi ta'ala. Qalbunya para wali-wali Allah adalah perbendaharaan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau mengatakan, dadanya para ulama adalah kuburnya ma'rifat dan asrar. Kubur itu diziarahi nggak? Diziarahi nggak? Imam Ghazali ngomong. Antum kalau nggak percaya yang pertama, yang Ghazali aja deh yang dipercaya. Kalau aneh kan ngomong, kolbunya para aulia adalah kumpulan gudang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Imam Ghazali lebih dahsyat lagi, beliau berkata, apa kalamnya? Sudurul ulama kuburul ma'arif, kuburul ma'rifah wal asrar. Dada para ulama adalah kuburan daripada ilmu ma'rifat dan rahasia. Itu sebabnya ulama dikunjungi, ya. Itu sebabnya ulama dikunjungi, ya. Saya pun senang ziarah ke ulama. Kalau ke saya nggak usah dulu ngaji-ngaji aja, nggak usah sowan-sowan dulu lah, belum pantas, ya. Belum pantas aneh disowan-sowanin, ya. Mau berkunjung, belum pantas, masih ada guru-guru sepuh, kiai-kiai senior. Kepada beliau lebih aula, lebih utama kita berkunjung, ya. Kalau perlu saya temenin berkunjung ke mereka, kebetulan lagi pas waktunya, ya. Insya Allah, ya. Mau ziarah nanti, ya. Ziarah bareng-bareng kita mau. Insya Allah. Nah, kenceng. Semoga COVID-nya nggak bekerja banyak, ya. Ini karena mau libur sengaja, ya. Jangan terlalu euforia. Siapa tahu nanti ada virus baru. Nah, itu maksud dari pemimpin kita, ya. Ini udah nggak pada pakai ini nih. Ya.
Ini rahasia kita aja ya. Engkau memohon kepada selainnya likillati hayaika minhu, karena engkau tidak tahu malu. Tidak tahu malu, udah tahu semuanya dikasih oleh Allah. Udah tahu bahwa satu helai rambut pun Allah yang menumbuhkan. Sudah sadar bahwa kita ini baiknya karena Allah yang membaikkan. Masih aja minta kepada selain Allah. Biasanya meminta kepada selain Allah ini terjadi pada orang kepepet. Jadi ilmu kepepet ini ada baik ada buruknya. Kalau waktu kita mahasiswa kepepet malam ini langsung jadi itu skripsi. Ya. Tapi kepepet. Nah, ini biasanya kan yang kepepet itu orang sakit. Kalau sakit datang ke dukun tuh. Dukun ya tahu deh ya. Dia kan minta ke Allah juga sebenarnya. Cuma kan antum dia disuruh syirik. Tapi ingat ada orang yang dituduh dukun, dia bukan dukun. Nah, itu disebut uskun, ustad, tapi dituduh dukun. Ya, ahli ruqyah itu dia nggak syirik ya. Yang teman-teman ruqyah itu saya tidak menentang praktek itu, saya cuma ingin mengingatkan jangan asik di situ gitu aja. Ruqyah kan salah satu yang dibolehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak masalah, tapi jangan halu ya, berbahaya. Masa percaya sama orang lagi kesurupan? Saya paling merasa aneh jika ada orang mentasdik, mempercayai omongan orang kesurupan. Orang kesurupan antum percaya? Makanya ada video orang ngambil kaligrafi nama Ashabul Kahf, di tengahnya ada kitmir ya. Gitu kan. Saya ada di sini karena itu. Nah, ini cara setan lewat jin yang nyusup ya, sehingga menjadi kesurupan kepada seseorang untuk menghina nama-nama kekasih Allah. Ashabul Kahf itu kalau dalam ilmu ma'rifat termasuk nabi-nabi tapi bukan rasul. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW, nah wali itu nabi. Sebelum Nabi Muhammad, semua wali-wali Allah yang dapat nubuat ya, dapat kabar ilham itu pasti wali. Kecuali orang-orang soleh ya. Ada wali-wali yang khusus lah. Kalau wali amnya nggak masuk. Ya, wali amnya nggak masuk nabi. Tapi kayak mereka Ashabul Kahf. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tazkirah, Ashabul Kahf itu nanti akan muncul kembali. Itu nggak tahu gimana ceritanya. Akan muncul kembali nanti di saat Nabi Isa berjuang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti keluar lagi Pak. Berarti dia lagi tidur lagi sekarang. Wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang tahu nasib mereka hari ini. Saya pernah ke tempat yang disebut Gua Kahfi yang ada di Yordan. Besar kemungkinan memang di sana. Ya, kita ditutup oleh Allah, kita nggak bisa ngelihat di belakang rahasianya apa, kita nggak tahu. Ya, tapi kalau berdasarkan riwayat yang ada, mereka muncul lagi. Baik.